Dahulu kala, hiduplah seorang nenek yang dikenal dengan Nyi Ramo yang tinggal bersama suaminya. Namun, suatu hari suami Nyi Ramo terkena penyakit yang berbau menyengat, sehingga mereka pun diusir oleh warga hingga ke tengah hutan. Ternyata, penyakit tersebut merupakan ulah seorang dukun di desa tersebut yang tidak menyukai suami Nyi Ramo karena selalu disegani oleh warga. Kemudian, dengan ilmu hitamnya, ia berhasil membunuh suami Nyi Ramo. Kejadian tersebut membuat Nyi Ramo marah. Aku akan membalas kematian suamiku. Tunggu saja kau. Namun, sampai saat ini orang tersebut belum juga ditemui. Sehingga Nyi Ramo pun mencari kesaktian ilmu hitam dengan bersemedi. Sejak itulah Nyi Ramo pun bersikap bermusuhan dengan setiap orang. Hari demi hari menjalani semedi. Hingga ada pemuda pengembara hampiri gubuk Nyi Ramo. Permisi, apakah di dalam ada orang? Permisi. Ramo pun berhenti bersemedi. Siapa itu? Mengganggu waktuku saja. Siapa kau dan mau apa kemari? Maaf, saya seorang pengembara. Kebetulan saya melewati hutan ini. Dan dari kejauhan terlihat rumah ini. Jadi, saya ingin meminta air seteguk jika diperbolehkan. Pengembara yang lemah. Ia pun memberi segelas air yang tercampur dengan racun. Terima kasih, mohon maaf mengganggu waktumu. Nyi Ramo pun terkaget. Menarik juga. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh ramuanku. Dia orang yang cocok untuk kujadikan budakku. Hai pemuda, dari mana asalmu? Saya berasal dari desa Kapunco. Dan orang tua saya telah meninggal. Hingga saya menjadi pengembara. Mendengar hal itu, Nyi Ramo pun marah karena desa tersebut merupakan tempat di mana ia pernah diusir. Kenapa, Nyai? Apakah Nyai mengenal tempat tersebut? Tidak, aku hanya heran. Ada seseorang yang bisa sampai ke tempat ini. Dengan tipu muslihatnya, ia memiliki rencana untuk menghancurkan desa tersebut. Pemuda, tadi kau mengatakan kau seorang pengembara. Tentu kau pasti ingin memiliki kesaktian, bukan? Ya, saya pengembara. Sekaligus ingin melatih bela diri. Kau bisa menghentikan pengembaramu itu dan kujadikan kau sebagai muridku. Oh, Nyai memiliki keahlian itu. Saya sangat berterima kasih. Tentu saja kau akan jadi sehebat diriku. Panggil aku Nyi Ramo. Baik, Nyi Ramo. Beberapa bulan kemudian, pemuda itu memiliki kesaktian. Namun, hal itu menjadi pelampiasan dendam Nyi Ramo pada desa tersebut. Suatu malam, Nyi Ramo memerintahkan pemuda tersebut untuk menyerang desa Kapunco. Dengan hasutan dan makhluk yang menguasai dalam dirinya, membuat dia dikendalikan, kemudian menyebarkan wabah penyakit sekujur desa. Dengan mantra Nyi Ramo, pemuda tersebut berubah menjadi makhluk yang bertaring dan menyemburkan api sehingga rumah warga lenyap dengan kobaran api. Esokan harinya, warga pun terkena wabah dengan kulit yang terasa gatal dan bau menyengat. Kenapa dengan kulit kita? Aku tidak tahan, baunya menyengat sekali. Sampai akhirnya banyak warga yang meninggal, termasuk dukun yang menyebabkan kematian suami Nyi Ramo. Mendengar hal itu, Nyi Ramo pun senang. Aku senang hari ini. Akhirnya dendamku terbalas. Warga yang belum mengetahui siapa di balik kejadian tersebut mendatangi seseorang yang memiliki kesaktian yang bernama Datuk Mulyo. Permisi Datuk,
Kami ingin menyampaikan sesuatu. Sepertinya kalian dalam musibah. Desa kami semalam lenyap dengan api yang disebabkan oleh makhluk menyeramkan. Dan semua warga mengalami wabah penyakit. Kami benar-benar tidak bisa apa-apa. Tolong kami, Datuk. Sebentar, apakah kalian membuat sesuatu dan mengalami kejadian tersebut? Sepertinya tidak, Datuk. Tapi beberapa bulan lalu ada sepasang kakek nenek yang kami usir karena suaminya memiliki penyakit aneh. Di mana dia sekarang? Kami terakhir kali melihat nenek tersebut di hutan bersama pemuda. Baiklah, antar saya ke tempat tersebut. Baik, Datuk. Datuk yang melewati desa yang sangat memprihatinkan dan beberapa warga ia sembuhkan dengan kesaktian. Setelah sampai di gubuk Niramo, ia pun keluar dan merasa hal aneh dalam dirinya. Seseorang yang ada di hadapanku berbeda dengan yang lain. Siapa kau sebenarnya? Aku, Datuk Muli, ingin menanyakan sesuatu pada Niramo. Sontak, Niramo pun kaget. Kenapa dia bisa mengenalku? Ada apa? Aku mendengar berita dari warga sekitar bahwa terkena wabah. Apakah kamu mengetahuinya? Wabah? Tentu saja tidak. Ia mengelak, namun Datuk merasa ada hal yang tidak beres dengan gubuk tersebut. Terdengar suara. Kejadian kebenaran. Datuk pun bergegas langsung memeriksa ke dalam ruangan. Seketika warga Makhluk itu. benar dugaanku. Hei Niramo, ternyata kau memang pelakunya. Berani-beraninya kau menggeledah rumahku. Serang dia. Maupun memerintahkan makhluk yang menguasai pemuda tersebut menyerang Datuk. Hingga warga pun mengetahui hal tersebut. Mereka pun saling menyerang. Walaupun makhluk tersebut berapa kali membakar Datuk Mulyo, tetap saja tak mempan. Dan dengan ajian saktinya oleh Datuk, makhluk tersebut tidak mampu melawan. Sehingga ia pun terbakar balik. Hingga pemuda itu pun tidak sadarkan diri. Dia bisa mengalahkan mantraku. Habislah aku. Ketika warga berusaha menyadarkan pemuda tersebut, pemuda itu memberitahu kelemahan Niramo. Hei Niramo, kembalilah bersama kami. Hentikanlah perbuatan yang meresahkan ini. Tidak akan ku kembali dengan tangan kosong. Mereka pun saling menyerang. Sampai akhirnya sembahannya hancur berkeping-keping menimpa Niramo. Kesehatan pun hilang. Itu tidak ada lagi wabah penyakit yang menyerang. Warga sekitar tidak pernah menghakimi sendiri dan tentram membangun desa kembali.